Selamat pagi, sahabat Daily Fresh dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam Renungan Daily Fresh Juice edisi spesial OMK. Hari ini, Jumat tanggal 21 Juli 2023. Perkenalkan, saya Aprilia dari Yogyakarta, member OMK di FG Fellowship 12. Renungan hari ini akan dibawakan oleh Kak Ria Angelia Wibisono dari Jakarta, admin di FG Fellowship 4. Mari kita dengarkan bersama. Selamat pagi sahabat Fresh Juice yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dengan saya dalam Renungan Fresh Juice edisi hari ini yang inspirasinya diambil dari Injil Matius bab 12 ayat 1 sampai 8. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam bait Allah, dan mereka semua makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kalian baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat, imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Seandainya kalian memahami maksud sabda ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kalian tidak akan menghukum orang yang tidak bersalah. Sebab Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Pendengar Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab Ulangan bab 23 ayat 25 terdapat hukum bahwa apabila orang Israel melintas di ladang gandum milik orang lain, ia boleh memetik bulir gandum yang ada di ladang itu, tetapi tidak boleh mengayunkan sabit. Karena hanya boleh memetik bulir gandum, tentunya orang hanya bisa mengambil dalam jumlah terbatas, yang mungkin hanya cukup untuk mengisi perut saat itu saja. Dengan demikian, si pemilik ladang tidak dirugikan. Akan tetapi, kaum Farisi mempermasalahkan aktivitas murid-murid Yesus itu karena dilakukan di hari Sabat. Hari Sabat adalah hari di mana manusia diminta berhenti dari pekerjaannya sehingga bisa fokus menyembah Tuhan. Rutinitas bekerja dilarang di hari Sabat karena bisa menyibukkan pikiran dan mengganggu fokus dalam beribadah. Ibaratnya, jangan sampai raga kita ada di gereja untuk mengikuti perayaan Ekaristi, tapi pikiran kita tertuju pada pekerjaan atau bisnis kita. Macam-macam pekerjaan yang dilarang di hari Sabat disebutkan secara spesifik dalam Taurat dan diturunkan lagi menjadi hukum yang lebih banyak oleh kaum Farisi. Sayangnya, hukum-hukum yang banyak itu malah menjadi distraksi atas makna hari Sabat yang sebenarnya. Jika orang sibuk memikirkan apakah dirinya atau sesamanya tidak melakukan hal yang dilarang pada hari Sabat, bisa jadi dia lupa untuk fokus beribadah. Atau kalau diterjemahkan ke situasi sekarang, saat di gereja kita memang tidak memikirkan pekerjaan kita, tapi sibuk mengawasi kelakuan sesama.
Atau mungkin kita sibuk menilai diri sendiri, apakah sikap badan kita sudah benar, suara saat menyanyi sudah lantang dan tidak fals. Dalam kadar tertentu hal itu tidak salah. Namun, jika terlalu dominan, pikiran-pikiran tersebut bisa mengalihkan fokus kita dari Tuhan. Hal inilah yang tidak diinginkan oleh Yesus. Yesus ingin mengembalikan esensi hari Sabat, di mana manusia secara sadar berhenti dari rutinitas hariannya karena mau memiliki waktu yang berkualitas, quality time dengan Allah. Kita bisa mendengar suara Tuhan dengan jelas di dalam keheningan hati kita. Sahabat Fresh Juice terkasih, pernahkah kita dalam situasi terpaksa melakukan sesuatu? Misalnya, kita bekerja di bawah pimpinan bos yang semena-mena. Kalau kita salah sedikit, kita langsung diberi hukuman. Kita bekerja dalam tekanan, hanya semata-mata supaya tidak dimarahi bos. Tentunya akan sangat berbeda kondisinya jika kita bekerja dengan motivasi yang benar. Jika kita dipimpin oleh seorang leader yang bijaksana, yang memberi apresiasi, memberi teguran yang membangun jika kita melakukan kesalahan. Hasil yang diperoleh dari bekerja karena terpaksa akan berbeda dengan hasil jika kita bekerja dengan sukarela. Kita jadi lebih kreatif, lebih produktif, dan lebih berprestasi jika bekerja dengan sukarela. Bagaimana kita memandang Allah, saya rasa sangat mempengaruhi hubungan kita dengannya. Benar, kita diharapkan untuk takut akan Allah. Tapi takut di sini bukan sekedar takut akan hukuman. Karena jika demikian, kita memandang Allah sebagai hakim yang tidak segan memvonis bila kita melanggar hukumnya. Tuhan memang adil, tapi Tuhan juga penuh belas kasih. Ketika kita memandang Tuhan sebagai pribadi yang mengasihi kita, takut akan Allah ini menjadi perasaan segan atau tak enak hati jika kita berbuat kesalahan, karena kita melukai hatinya. Hal ini akan mempengaruhi cara kita beribadah, berperilaku, dan berelasi dengan sesama dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus ingin kita memilih Dia dengan penuh kesadaran dan kebebasan, bukan dengan tekanan atau ancaman. Mari kita mohon karunia takut akan Allah yang didasari kasih kepadanya, sehingga hidup kita semakin berkenan kepadanya dan menjadi kesaksian bagi sesama. Amin. Terima kasih atas renungan hari ini Kak Arya. Semoga renungan yang menyejukkan hati dan menenteramkan jiwa ini membawa kita semakin menghayati sabda Allah dalam hidup ini. Sampai jumpa di Renungan Daily Fresh Juice edisi spesial OMK kembali. Dan jangan lupa tetap mendengarkan Daily Fresh Juice setiap hari ya. Selamat pagi, tetap semangat. Tuhan memberkati. Salam Fresh Juice.